kita merayakan pesta malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Itulah yang disebut sebagai 3 malaikat, meskipun kita mengenal ada 7 malaikat agung. Namun yang diwahyukan kepada kita hanya 3 saja. Karena apa? Karena Alkitab sebagai firman Allah, sebagai wahyu Allah, memberitahukan hanya 3 nama malaikat. Maka kalau kita memiliki nama-nama yang lain, itu tidak merupakan nama yang resmi, karena memang kalau kita membuka kitab-kitab apokrif, itu kitab-kitab zaman kuno memang, tapi bukan bagian dari Alkitab, sehingga bukan merupakan bagian yang harus diimani. Contoh yaitu kitab Henokh, lalu ada yang kitab yang bernama kitab Esdras, yaitu kitab yang keempat, itu menyebut nama-nama lain selain 3 nama. Yang lain-lain itu tidak disebutkan dalam Alkitab, maka Gereja Katolik tidak menggunakannya karena bukan bagian dari wahyu Allah. Mari kita kenali satu persatu. Yang pertama adalah Mikael. Mari kita lihat apa artinya kata Mikael. Mikhael. Artinya siapa seperti Allah. Allah yang paling besar. Siapa yang sanggup melebihi Allah? Siapa yang sanggup mengalahkan kuasa Allah? Itulah arti nama Mikael. Apakah nama Mikael muncul di Alkitab? Tentu saja, seperti sudah saya katakan, karena nama itu diwahyukan. Diwahyukan berarti nama itu diberitahukan kepada kita. Nama itu disampaikan dalam pewahyuan Alkitab. Itulah kenapa kita boleh menyebutnya, karena memang jelas tertulis. Kalau kita membuka kitab Daniel pada bab yang ke-10 ayat yang ke-13, kita menjumpai kalimat seperti ini. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ramak, di dalam ayat ini kok tidak dikatakan itu malaikat ya, hanya dikatakan Mikael seorang pemimpin. Kalau kita membandingkan dengan terjemahan yang lain, dalam bahasa Indonesia ada 2 macam terjemahan. Yang dikutip ini terjemahan baru, TB namanya, terjemahan Indonesia versi TB. Kalau kita mengutip versi yang lain, yaitu versi BIMK, menjadi lebih jelas. Ini ayat yang sama ya, Daniel 10 ayat 13, tapi saya mengutipnya versi BIMK. Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Jadi jelas bahwa uraian di dalam Daniel 10 ayat 13, nama Mikael bukan nama manusia, tapi nama malaikat. Maka dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat datang menolong aku. Maka dikatakan salah seorang dari pemimpin-pemimpin malaikat. Loh, kok ada pemimpin-pemimpin malaikat? Itulah yang disebut sebagai malaikat agung. Kita mengenal 7 malaikat agung. Maka dikatakan salah satu dari pemimpin-pemimpin malaikat, atau di dalam adat kebiasaan Gereja Katolik disebut sebagai malaikat agung, Archangelus atau Archangel kalau di dalam bahasa Inggris atau bahasa Latin. Kita umumnya dalam bahasa Indonesia malaikat agung. Masih pada kitab Daniel, sekarang pada bab yang ke-12 ayat pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi ini masih ada hubungannya dengan Daniel bab 10. Ini juga belum terlalu jelas. Tapi sebenarnya kalau kita sudah mengacu pada Daniel 10, ini sudah jelas. Meskipun dikatakan pemimpin besar itu, tapi ini bukan pemimpin di kalangan manusia, tapi pemimpin malaikat. Kita bandingkan lagi dalam terjemahan BIMK, ayat yang sama Daniel 12 ayat pertama. Malaikat yang memakai pakaian linen itu berkata lagi, pada saat itu akan muncul malaikat besar, Mikael, pelindung bangsamu. Terjemahan BIMK mengatakan malaikat besar. Nah, di dalam ayat Daniel 12 inilah, yang muncul pada ayat 1 ini, muncul istilah yang umum dipakai oleh Gereja Katolik, yaitu malaikat agung. Karena disinilah muncul istilah malaikat besar Mikael. Ya, ini terjemahan BIMK memang tidak terlalu umum. Malaikat besar itu bukan malaikat yang badannya besar, atau malaikat obesitas, itu bukan ya. Maksudnya besar kuasanya gitu ya. Itu tadi perjanjian lama ada 2 kali muncul nama Mikael di kitab Daniel.
Sekarang kita pindah ke perjanjian baru, apakah muncul? Juga muncul, yaitu dalam surat Yudas pada ayat yang ke-9. Bunyinya demikian, bahkan pemimpin malaikat, Mikael, dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, melainkan berkata, kiranya Tuhan membentak engkau, atau kiranya Tuhan menghardik engkau. Ini juga dikatakan pemimpin malaikat, dalam arti dengan mengacu pada Daniel tadi, pemimpin malaikat berarti malaikat agung. Maka seringkali Mikael itu juga diberi gelar pemimpin pasukan bala tentara malaikat. Kalau menggunakan bahasa manusia atau bahasa militer, Mikael adalah komandan dari pasukan bala tentara malaikat, karena tugas Mikael memang menghalau kuasa iblis beserta dengan bala tentaranya. Karena iblis juga punya bala tentaranya sendiri. Kita tahu di dalam tradisi suci gereja, umumnya dikatakan iblis itu pasukannya sepertiga dari seluruh malaikat yang kemudian memberontak kepada Allah, itulah menjadi malaikat yang jatuh, the fallen angels. Malaikat-malaikat yang jatuh kita menyebutnya iblis dan setan-setan. Iblis itu ketuanya hanya satu. Kalau iblis itu hanya satu, maka selalu disebut iblis. Tidak pernah ada iblis-iblis. Kalau setan itu bala tentaranya, anak buahnya iblis. Iblis itu setan juga, tetapi satu setan sebagai penghulu, namanya iblis atau istilahnya. Kalau setan itu yang lain-lain yang merupakan bawahan-bawahannya itu. Nah, demikian selalu Mikael diperlawankan dengan iblis. Maka Yudas 1 ini seperti mempertentangkan ya, Mikael melawan iblis. Tetapi ingat bahwa Mikael bertempur melawan iblis bukan dari kekuasaannya sendiri, tetapi dari kuasa Allah. Jadi dengan membawa kuasa Allah sendiri. Nanti kita akan bisa melihat di dalam kitab Wahyu bagaimana peperangan itu. Dan ini merupakan kemunculan dalam perjanjian baru nama Mikael, yaitu dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7. Timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jangan bingung kalau membaca Wahyu 12 ayat 7. Mikael dan malaikat-malaikatnya berarti bala tentara malaikat. Kok naga juga malaikat? Naga itu siapa sih? Dalam kitab Wahyu istilahnya macam-macam. Naga, kadang juga disebut si ular tua. Ya, kitab Wahyu itu kalau menyindir si iblis itu lucu ya, disebutnya si ular tua. Ular tua itu mungkin masih berbisa ya, tapi karena sudah tua geraknya nggak lincah gitu. Maksudnya adalah iblis memang kuasanya ada, bisanya ada, tetapi akan kalah juga. Kembali ke sini, jangan bingung, naga itu iblis. Malaikat-malaikatnya itu maksudnya malaikat-malaikat yang telah jatuh tadi. Karena kalau kita mengerti ilmu tentang malaikat, setan juga malaikat. Hanya kemudian orientasinya berubah 100%, bukannya menyembah dan mengabdi Allah, tapi justru menghujat melawan kepada Allah. Maka kalau ada istilah naga dan malaikat-malaikatnya atau iblis dan malaikat-malaikatnya, jangan bingung. Karena memang iblis, setan itu mereka juga malaikat-malaikat, yaitu malaikat jatuh, malaikat jahat. Itu tadi kemunculan Mikael dalam beberapa kitab, baik perjanjian lama maupun kitab-kitab perjanjian baru. Dari berbagai macam khasanah Alkitab maupun tradisi suci gereja, umumnya dirumuskan tugas Mikael seperti ini. Pertama, tugasnya bertempur melawan setan. Kita cukup jelas dari tadi yang sudah kita baca dalam kitab Wahyu, juga dalam tradisi suci gereja, bahwa memang Santo Mikael digambarkan umumnya dalam beberapa patung suci atau ikon suci membawa pedang, seringkali begitu, kemudian menginjak kepala naga atau kepala ular. Kadang juga digambarkan orang dalam kepala bertanduk, mungkin menggambarkan setan, biasanya begitu, lalu menginjak. Ada berbagai macam versi, ada yang menginjak naga, ada yang menginjak ular, ada yang menginjak kepala bertanduk yang ada taringnya. Umumnya digambarkan dengan membawa pedang, yaitu pedang malaikat agung Santo Mikael. Meskipun tidak selalu. Apakah benar-benar malaikat Mikael berpedang? Tidak, tentu saja. Karena kita tahu malaikat itu makhluk rohani tanpa badan.
Catatan ya, penggambaran mengenai malaikat selalu merupakan penggambaran saja. Itu suatu imajinasi seni karena bagaimanapun malaikat tidak ada fisiknya. Bahkan malaikat tidak punya tangan, tidak punya kepala, tidak punya mata, apalagi pedang, tidak punya. Bagaimana membawa pedang kalau tangan dia tidak punya? Lalu malaikat itu bagaimana ya, Rama? Ya nggak tahu, pokoknya mereka roh. Tetapi karena kita manusia, untuk menggambarkan sesuatu yang rohani, maka kita perlu visualisasi. Jadi gambar-gambar malaikat termasuk background belakang yang bisa Anda lihat itu merupakan sekali lagi penggambaran atau visualisasi dari sesuatu yang spiritual, tidak bisa dilihat, tetapi supaya kita bisa menggambarkan itu, maka harus diwujudkan. Itu hanya merupakan satu visualisasi saja. Aslinya nggak begitu. Untuk memudahkan kita membayangkan itu maksudnya. Itulah fungsi pertama atau tugasnya, bertempur melawan setan. Kabar baiknya, bala tentara malaikat 2/3. Bala tentara iblis hanya 1/3. Jadi kita sudah tahu sebenarnya skor akhirnya itu nanti akan bagaimana. Maka bodohlah kita kalau membela setan. Bodohlah kita kalau ikut setan. Bodohlah kita kalau menjadi abdi setan. Kan ada itu film Pengabdi Setan. Jangan menjadi pengabdi setan dengan berbuat dosa dan salah. Jangan. Daripada menjadi pengabdi setan, lebih baik kita menjadi pengabdi sasetan. Kalau sasetan itu kopi apa itu loh. Kalau menjadi pengabdi setan jangan. Kalau menjadi pengabdi sasetan boleh. Pagi-pagi mau kerja, buka sasetan dulu. Nah, kemudian diseduh supaya segar, itu boleh. Tapi jangan menjadi pengabdi setan ya. Nomor 2, lah jadi geli sendiri. Nomor 2, menyelamatkan jiwa umat beriman. Itulah kenapa pada saat-saat terakhir selain Bunda Maria yang berjuang keras, dalam doa Salam Maria kan kita juga berdoa ya, pada waktu kami mati. Selain Bunda Maria berjuang keras untuk menyelamatkan jiwa kita, pada detik-detik terakhir Malaikat Agung Mikael juga berjuang keras. Karena dalam suatu penggambaran ya, kalau kita mengalami sakrat maut, pada detik-detik menjelang ajal, terjadi perebutan jiwa kita. Karena genting sekali, karena orang-orang mengalami sakrat maut, bisa muncul berbagai macam hal, bisa ketakutan, bisa kebingungan, bisa kecemasan, dan lain sebagainya. Sehingga sangat mungkin orang di detik-detik terakhir kehilangan iman kepada Allah, karena kecemasan, kebingungan, dan kegelapan tadi itu. Itulah kenapa Bunda Maria berjuang keras setiap kali kita mengalami sakrat maut, setiap kali umat beriman mengalami sakrat maut, sebagaimana kita doakan supaya kita dilindungi pada saat kami mati, dan juga Malaikat Agung Santo Mikael berjuang keras. Ibaratnya ini gambaran ya, tidak demikian tentu, tapi ini gambaran memudahkan kita. Kalau kita dalam sakrat maut, setan-setan berjuang keras untuk merebut jiwa kita, tetapi juga Santo Mikael berjuang keras menyelamatkan kita supaya kita jangan sampai jatuh ke tangan si jahat pada detik terakhir itu. Selanjutnya melindungi umat Allah seperti yang sudah cukup jelas di dalam penggambaran kitab Daniel tadi. Kalau ada sesuatu yang mengganggu dunia, tentu Malaikat Agung Mikael berjuang keras. Kalau ada peperangan, memang peperangan itu fisik duniawi. Contoh ada peperangan perang dunia atau sekarang Ukraina Rusia. Yang perang memang manusia dengan manusia. Dan perang memang tanggung jawab manusia, keputusan manusia. Tetapi di balik itu, kalau menurut para eksorsis, selalu ada kompor-kompor di belakang itu, yaitu kompor-kompor spiritual. Siapa? Malaikat-malaikat yang jatuh. Ngompori perang terus, ayo hajar, ayo bunuh, dan sebagainya. Kira-kira begitu ya. Nah, tugas Malaikat Agung Santo Mikael melindungi umat Allah ketika terjadi kekacauan dunia, terutama adalah peperangan, huru-hara, kerusuhan, dan sebagainya. Tugas yang selanjutnya membawa jiwa ke pengadilan ilahi. Umumnya diasosiasikan di dalam pengajaran tradisi suci gereja, yang membawa jiwa kepada pengadilan ilahi adalah Santo Mikael, Malaikat Agung, untuk diperhadapkan pada pengadilan Kristus, yaitu detik pada saat kita meninggal dunia. Demikian pengenalan kita pada Santo Mikael, Malaikat Agung.
Selanjutnya, nama yang kedua adalah Gabriel. Kita cukup akrab dengan nama ini. Apa arti nama Gabriel? Allah kekuatan atau Allah kekuatanku, Allah kuatku, Allah yang menguatkanku. Kurang lebih seperti itulah artinya. Jadi Gabriel berhubungan dengan kekuatan. Kapan atau di mana sajakah ayat-ayat suci yang mewahyukan mengenai nama Gabriel? Kita awali dari Perjanjian Lama. Rupanya kalau kita membuka Daniel 8 ayat 16, kita menemukan nama Gabriel di sana. Aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang itu memahami penglihatan itu. Jadi Gabriel sebagai malaikat diminta supaya orang memahami penglihatan. Apa itu maksudnya penglihatan? Vision yang didapat dari kuasa Tuhan sendiri. Penglihatan itu seperti yang dialami Daniel, contoh lain dalam Perjanjian Baru yang dialami oleh Yohanes Rasul, yang ditulisnya kemudian di dalam kitab Wahyu itu. Itulah yang merupakan penglihatan. Penglihatan itu orang melihat sesuatu tetapi secara spiritual, bukan secara duniawi. Gunanya apa penglihatan itu? Allah menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada umatnya. Bisa untuk menegur, bisa untuk menguatkan, tetapi umumnya biasanya untuk memberikan penghiburan dan kekuatan kepada umatnya. Contoh di dalam kitab Wahyu, aku Yohanes melihat penglihatan begini, tampak yang Anda nanti bisa membaca sendiri ya. Ini pertama kali muncul nama Gabriel dalam Daniel 8 ayat yang ke-16. Jadi sebelum muncul nama itu di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama sudah dikenal nama itu. Maka jelas sekali bahwa Gabriel merupakan nama yang diwahyukan Tuhan sendiri. Karena bukan hanya muncul sekali, tapi sudah muncul sebelumnya di dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya Daniel pada pasal yang ke-9, ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, nah ini aku ini adalah Daniel, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Ini lebih jelas lagi. Dikatakan terbang dengan cepat karena memang dia malaikat. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, yang sebelumnya sudah muncul di bagian-bagian awal dari kitab Daniel. Awal yaitu maksudnya sebelum bab 9 ini. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan kurban petang hari. Ada 2 ayat yang menyebutkan dengan jelas nama Gabriel. Selanjutnya kita pindah ke Perjanjian Baru yang tidak asing tentu saja. Sebelum kelahiran baginda kita Yesus Kristus, 6 bulan sebelumnya lahir Santo Yohanes Pembaptis. Ini papanya ya, Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepada Zakaria. Zakaria papa Yohanes Pembaptis. Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Jadi yang menyampaikan warta mengenai akan lahirnya Santo Yohanes Pembaptis itu yang menyampaikan Gabriel. Malaikat yang sama dengan yang menyampaikan kabar baik akan lahirnya Sang Mesias, Yesus Kristus junjungan kita. Di dalam Lukas 1:19 ini jelas, akulah Gabriel, dan merupakan pengakuan langsung sendiri dari malaikat yang muncul itu. Bahkan dikatakan melayani Allah. Artinya malaikat bukan dari kelas rendah, karena melayani Allah berarti yang ada di sekitar tahta Allah sendiri, bukan dari golongan yang namanya malaikat pelindung. Kalau malaikat pelindung kan melayani manusia dalam arti mendampingi manusia. Tentu semua melayani Allah. Tapi dalam arti tertentu ada yang dekat dengan tahta Allah, yang ada yang agak jauh, ada yang melayani Allah dengan cara menolong manusia sebagai pelindung, itu maksudnya. Tetapi Gabriel bukan golongan dari malaikat pelindung, tapi golongan yang melayani Allah berarti dekat sekali dengan tahta Allah. Kita menyebutnya yaitu golongan malaikat agung. Ada juga selain itu golongan serafim dan cherubim, yaitu malaikat-malaikat yang berada di seputar tahta Allah. Selanjutnya, kabar gembira yang kedua yaitu kabar gembira yang disampaikan kepada Bunda Maria. Juga disampaikan oleh malaikat agung Gabriel, yaitu Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke Nazaret, sebuah kota di Galilea, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Pada ayat yang ke-19, malaikat Gabriel menjumpai Zakaria. 6 bulan kemudian, malaikat Gabriel menjumpai perawan Maria untuk menyampaikan akan lahirnya Sang Juru Selamat. Lalu apa tugas-tugas Gabriel? Berdasarkan tradisi suci gereja dan ayat-ayat Alkitab umumnya dirumuskan demikian tugasnya Gabriel. Pertama, membawa pesan ilahi. Sudah jelas di dalam penglihatan yang sudah kita jumpai di Daniel tadi, maka dikatakan Gabriel buatlah orang memahami penglihatan, menyampaikan pesan penglihatan itu bukan. Lalu di perjanjian baru kepada Zakaria, kepada Bunda Maria, pesan ilahi yang datang dari Allah. Melenyapkan ketakutan umat beriman, maka ketika berjumpa dengan Bunda Maria dikatakan jangan takut. Supaya manusia kuat, ketakutan harus hilang. Kita juga ingat dalam peristiwa Pentakosta, murid-murid takut tidak bisa mewartakan Injil. Tapi ketika ketakutan hilang, warta Injil diberikan kepada semua orang di Yerusalem pada awalnya. Kita tahu dulunya Rasul Petrus lari dan ketakutan. Begitu Pentakosta, anugerah Roh Kudus yang menyingkirkan ketakutan, maka malah berani menyampaikan warta Injil. Maka ini juga tugas Gabriel melenyapkan ketakutan. Selanjutnya menguatkan iman umat. Menguatkan iman umat supaya tetap selalu bertakwa dan selalu menyembah kepada junjungan kita Allah Tritunggal, supaya tidak beralih pada iman yang lain. Selanjutnya adalah mengantar umat kepada belas kasih ilahi. Kalau malaikat agung Santo Mikael diasosiasikan dengan pengadilan, malaikat agung Santo Gabriel diasosiasikan dengan belas kasih ilahi, memohonkan belas kasih ilahi, membawakan penghiburan dalam arti tertentu maksudnya itu. Karena di sini juga contoh kepada Zakaria dan Elizabeth yang dikatakan mereka mandul, dikatakan belas kasih Allah turun. Karena untuk orang Yahudi, kemandulan berarti semacam kutukan. Mengandung dan punya anak itu belas kasih Allah turun kepadanya. Kurang lebih seperti itu kaitannya dengan ayat-ayat Alkitab. Dengan demikian Gabriel sudah selesai kita bicarakan. Selanjutnya kita bicarakan Rafael. Di manakah muncul nama malaikat agung Rafael? Gabriel dan Mikael itu muncul ada beberapa ayat, tetapi tidak terlalu banyak sebenarnya. Maksud saya, tidak sebanyak munculnya acuan dalam Alkitab sebanyak Santo Rafael Malaikat Agung. Karena satu kitab sendiri, yaitu namanya Kitab Tobit. Ketika Malaikat Agung Rafael menyamar sebagai manusia, kemudian mendampingi Tobias anaknya Tobit, untuk pergi mengambil simpanan kekayaannya, bahkan nanti kemudian malah bertemu dengan Sarah sebagai istrinya. Apa arti dari nama Rafael? Allah menyembuhkan, Allah kesembuhan, itulah arti dari Rafael. Selanjutnya kalau kita membuka kitab Tobit, saya kutip satu saja ya, sebenarnya tidak hanya satu, seluruh kitab Tobit itu bicara mengenai Rafael. Saya kutip Tobit 12 ayat 15, langsung pada yang mengaku saja. Aku ini Rafael. Nah, kenapa ini ada keterangan aku ini Rafael? Seperti sudah saya katakan, Santo Rafael Malaikat Agung menyamar sebagai manusia ketika menemani Tobias. Nah, pada saat menyamar itu, semua orang mengira dia manusia, karena makan apa segala macam. Intinya bersifat seperti manusia, bertindak seperti manusia, dan lain-lain sebagainya, sehingga orang tidak tahu itu malaikat, taunya orang. Bahkan Tobias sendiri dan ayahnya Tobit juga tidak tahu. Nah, di bagian terakhir ketika cerita berakhir dengan kegembiraan sukacita, waktu itu kan Tobit matanya buta, sudah disembuhkan. Nah, kemudian Tobias mendapatkan istri yang namanya Sarah. Sarah ini dikuasai oleh setan yang mengikat sehingga setiap kali ada suami mati sampai suami yang ketujuh mati begitu. Akhirnya Tobias ini dipertemukan dengan Sarah. Karena Sarah itu ada ketempelan setan, bahasa kita bahasa gampangnya. Kemudian malaikat agung Santo Rafael ini mengusir setan yang nempel pada Sarah, namanya setan Asmodeus. Maka kemudian setelah happy ending, Sarah dibebaskan dari setan, menjadi istri Tobias, dengan kata lain menjadi menantunya Pak Tobit.
kemudian pulang ketemu dengan Pak Tobit, happy ending intinya. Kemudian barulah setelah tugas itu selesai, Rafael mengaku di hadapan Tobias dan Tobit. Ini pengakuannya, membuka identitasnya, kira-kira begitu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Tuhan yang mulia. Ayat dalam kitab Tobit ini menegaskan sekali lagi, ternyata memang ada 7 malaikat di sekitar tahta Allah. Kita hanya tahu 3 nama dan memang hanya 3 nama yang diwahyukan itu. Referensi mengenai 7 malaikat itu ada dalam kitab Wahyu. Rujukannya itu Wahyu 8 ayat yang kedua. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah dan seterusnya. Jadi memang betul ada 7 malaikat agung di sekitar Allah. Referensi-referensi sudah saling akord satu sama lain. Kalau kita membuka Alkitab juga bahasan para bapak gereja di tradisi suci. Jadi nanti silakan membaca kitab Tobit dalam bahasa Ibrani, itu yang kanan itu tulisan Ibrani, Tobias atau Tobit itu berbunyi tuviah. Jadi shefer tuviah. Kalau di dalam kitab bahasa Latin itu liber Tobias atau liber Tobie. Nanti baca ya, menarik sekali. Kisahnya itu seperti novel, lebih baguslah daripada Cinta Fitri kalau kata saya. Mungkin juga lebih bagus daripada Crash Landing on You. Lo Rama Bayu diam-diam nonton drakor ya, rahasia. Ini bagus. Jadi memang seperti novel, ceritanya sangat mengalir. Tapi kalau kamu males baca, saya sudah pernah mementaskannya dalam bentuk wayang Alkitab. Tenang, wayang Alkitab ini berbahasa Indonesia ya, jadi tidak berbahasa Sunda atau berbahasa Jawa, tenang. Kamu boleh klik di channel YouTube Katkit, klik saja Katkit Malaikat Rafael atau Katkit Malaikat Rafael versus Setan Asmodeus, itu ada linknya. Kamu klik, kamu tonton, itu saya pentaskan dari awal sampai akhir satu kitab, yaitu kitab Tobit yang menceritakan Malaikat Agung Santo Rafael. Tapi kalau saran saya sih baca sendiri, menarik sekali itu ceritanya. Berikutnya kita lihat seperti apakah tugas Santo Rafael Malaikat Agung. Yang pertama menyembuhkan, sebagaimana sangat jelas acuannya dalam kitab Tobit itu. Penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan itulah yang menjadikan jelas bahwa memang tugas Santo Rafael Malaikat Agung yaitu menyembuhkan. Itu menegaskan sekali lagi arti namanya bukan? Ayo tadi arti namanya apa? Masih ingat? Masih Rama? Ya iya, wong saya bukakan itu di slide-nya. Rafael Allah menyembuhkan atau Allah kesembuhan. Jadi nama Rafael itu sendiri berhubungan dengan kesembuhan dari penyakit. Jadi kalau kamu ada sakit penyakit, mohonlah doa Santo Rafael Malaikat Agung untuk membawakan penyembuhan yang datang dari surga. Saya kalau mendoakan yang sakit, jadi umumnya juga memanggil Santo Rafael untuk membantu kesembuhan orang itu. Yang kedua, mengusir setan pada umat beriman. Tugas kedua dari Santo Rafael Malaikat Agung adalah mengusir setan pada umat beriman. Maksudnya apa? Setan yang nempel itu loh. Ada banyak dari kita ketempelan setan, entah karena berbuat okultisme, yang nemplok, atau leluhur kita ada okultisme. Tentu kita harus juga bertobat dari okultisme, supaya setan pada kita nggak nemplok. Ya. Seperti Sarah itu setannya nempel ya. Rafael itulah yang mengusir kalau ada umat beriman yang kemudian bertobat dari okultisme, sehingga setan yang akibat mungkin perjanjian darah itu nempel. Saya pakai bahasa gampang nempel gitu aja lah. Kalau pakai bahasa posesio sulit ya, nempel, ketempelan gitulah. Selanjutnya tugasnya adalah melindungi di perjalanan sebagaimana diceritakan di dalam kitab Tobit, bagaimana perjalanan Tobias dilindungi pulang dan pergi selamat dari segala macam bahaya. Maka kalau mau pergi juga panggillah Santo Rafael melindungi perjalananmu. Tugas selanjutnya, nah ini yang belum punya pasangan hidup, tugas Santo Rafael itu juga mengantar, menunjukkan, memilihkan, katakanlah begitu, kepada pasangan hidup. Semacam mak comblang rohani. Waduh, juga mak comblang ya. Malaikat kok jadi mak comblang ya, ya memang gitu.
Tapi bukan berarti mak comblang seperti yang di dunia ya. Dan tentu tanda petik menggiring orang supaya bisa ketemu apa dan sebagainya begitu. Sebagaimana Sarah dan Tobias dipertemukan. Sarah itu dan Tobias itu kan dipertemukan karena Santo Rafael yang membantu mereka sehingga mereka saling bertemu dengan pasangan hidup Sarah dan Tobias itu. Pokoknya ini nanti kamu baca aja deh. Baca kitab Tobit, manis sekali. Inilah beberapa tugas Santo Rafael, malaikat agung. Setiap malaikat punya nama, setiap malaikat memiliki nama pribadi. Namun nama yang diperkenankan oleh gereja hanya 3. Yang pertama, Mikael, yang kedua Gabriel, yang ketiga Rafael. Malaikat-malaikat yang lain meskipun mungkin orang menyebutnya nama ini, kitab itu menyebutnya ada nama-nama lain, gereja tidak memperkenankan penggunaan nama-nama yang lain justru karena yang diwahyukan di dalam Alkitab memang hanya 3 nama itu. Jadi karena yang diwahyukan di Alkitab hanya 3 nama itu berarti bahasa simpelnya Allah memang hanya menghendaki kita tahu 3 nama saja. Itulah kenapa liturgi gereja 29 September merayakan memang hanya 3 nama. Lah kalau nama-nama yang lain tadi bagaimana Rama? Boleh nggak disebut? Boleh nggak juga kita hormati? Tidak boleh gereja mengatakan. Justru karena supaya orang tidak jatuh kepada malah justru nanti maksudnya malaikat, ternyata kalau itu nama malaikat yang jatuh bagaimana? Tidak ada jaminan bahwa itu malaikat yang tidak jatuh. Tetapi kalau Mikael, Gabriel, Rafael, pastilah bukan malaikat jatuh. Kalau LLL yang lain tadi, kemungkinan juga bisa saja itu malaikat yang jatuh. Loh, malaikat jatuh kok pakai nama L ya? Ya bisa saja. Karena semua setan dulu adalah malaikat, bukan? Gereja tidak memperbolehkan, gereja Katolik tidak memperbolehkan penghormatan kepada malaikat selain yang 3. Petunjuk itu jelas sekali di dalam satu direktori. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya direktorium atau petunjuk tentang kesalehan umat. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ada bukunya, inilah bukunya. Ada bagian khusus artikel-artikel mengenai para malaikat kudus, yaitu pada artikel ke-213 sampai 217. Aku akan membacakan bagian-bagian ini saja, karena panjang lebar, jadi kalau di dalam slide terlalu panjang. Maka saya membacakan saja, Anda mendengarkan dengan baik. Artikel 213 di bawah judul para malaikat kudus yang tercantum dalam direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi, bunyinya demikian. Dengan bahasa katekese yang jelas dan arif, gereja mengajarkan bahwa adanya makhluk spiritual, nirraga, tanpa raga, yang oleh kitab suci biasa disebut malaikat adalah kebenaran iman. Kesaksian kitab suci sangat jelas sebagai kesatuan tradisi. Selanjutnya, tradisi menampilkan malaikat sebagai utusan Allah. Malaikat itu jelas utusan Allah. Kalau kita mengacu pada bahasa Yunani, kalau kita melacak nama malaikat atau istilah malaikat dalam bahasa Yunani, itu angelos. Angelos sendiri maknanya memang utusan. Jadi malaikat artinya harafiah itu utusan. Pelaksana perintah Allah yang selalu siap siaga begitu mendengar titahnya. Referensinya Mazmur 103 ayat yang ke-20. Mereka melayani rencana penyelamatan dan diutus melayani mereka yang akan mewarisi keselamatan. Referensinya ada di Ibrani 1 ayat yang ke-14. Jadi melayani Allah dan melayani yang akan mewarisi keselamatan, yaitu umat Allah, itu maksudnya. Selanjutnya pada nomor 214. Kaum beriman sungguh menyadari banyaknya campur tangan malaikat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti sudah kukatakan banyak sekali. Mereka menutup gerbang Firdaus duniawi. Mereka menyelamatkan Hagar dan anaknya Ismail. Mereka menahan tangan Abraham ketika ia siap mengorbankan Ishak. Mereka memaklumkan kelahiran yang luar biasa. Mereka melindungi langkah-langkah orang benar. Mereka memuji Allah tanpa henti dalam kitab Yesaya. Kudus, 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 yang kita nyanyikan setiap kali hari Minggu itu nyanyian para malaikat. Kaum beriman juga menyadari kedatangan malaikat untuk menolong Elia ketika ia menjadi pengungsi dan kehabisan tenaga.
tentang Asaria dan teman-temannya di perapian yang berkobar-kobar. Kaum beriman sangat hafal dengan cerita tentang Tobias, tentang Tobit maksudnya, di mana kisah tentang Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang selalu siap menghadap kehadirat kemuliaan Allah sekitar tata Allah. Kutipannya sudah saya kutip tadi, Tobit 12 ayat 15, banyak memberikan bantuan kepada Tobit, Tobia atau Tobias anaknya, dan Sarah. Kaum beriman juga menyadari peran malaikat dalam kehidupan Yesus. Kita sudah tahu ya, malaikat Gabriel, kemudian pada saat menyampaikan kepada Yusuf tentang perkandungan Tuhan yang dialami oleh Bunda Maria, kemudian menampakkan diri kepada para gembala di Bethlehem, ketika memberikan warta tentang juru selamat, lalu melindungi anak-anak Yesus ketika ancaman pembunuhan oleh Herodes, melayani Yesus di padang gurun, lalu dikatakan bahkan menguatkan baginda Yesus ketika sakrat maut. Kamu boleh cek itu ketika berdoa sebelum sengsara, seorang malaikat menguatkannya. Lalu dikatakan kaum beriman memahami makna peringatan Yesus untuk jangan meremehkan yang terkecil dari mereka yang percaya karena malaikat mereka ada di surga. Itu yang dinamakan malaikat pelindung. Itu beberapa hal yang dapat kita baca. Sekarang 215. Sepanjang tahun liturgi, gereja merayakan peran malaikat kudus dalam peristiwa-peristiwa keselamatan dan memperingati mereka pada hari-hari tertentu, yaitu 29 September, Pesta Malaikat Agung Mikael, Gabriel, dan Rafael. 2 Oktober, Malaikat Pelindung. Juga dalam beberapa misa votif yang didedikasikan kepada para malaikat, prefasinya berbunyi, kemuliaan Allah tercermin dalam diri malaikat-malaikatnya. Gereja mempercayakan kepada para malaikat kudus doa-doa kaum beriman. Dan juga jangan lupa setiap kali kita misa, malaikat ikut bernyanyi bersama dengan kita, terutama pada nyanyian kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itulah kenapa kalau kita membuka buku TPE Tata Perayaan Ekaristi, itu jelas sekali bunyinya. Bahkan juga di dalam prefasi Advent yang pertama dan kedua dijelaskan bagaimana rombongan malaikat. Saya bacakan prefasi ya. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, jadi ada golongan malaikat agung, bersama singgasana, golongan malaikat singgasana, dan kekuasaan, golongan malaikat kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru atau bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu dia. Jangan lupa, rombongan para malaikat bernyanyi bersama dengan kita. Mari kita lanjutkan pada artikel 216. Devosi kepada malaikat membangkitkan sejumlah bentuk kehidupan Kristen yang memiliki ciri khas. Pertama, sikap syukur kepada Allah. Karena telah menempatkan roh-roh surgawi yang punya kekudusan dan martabat yang begitu agung untuk melayani manusia. Ingat kalimat dalam KGK, malaikat itu kehebatannya jauh melebihi manusia. Tetapi yang jauh melebihi manusia itu dipercayakan Allah atau diperintah Allah untuk melayani kita sebagai malaikat pelindung. Maka syukur kepada Tuhan. Luar biasa, Tuhan memberi kita perlengkapan. Nomor 2, kesikap kesalehan yang muncul dari kesadaran terus-menerus hidup di hadirat kudus para malaikat. Dengan menyadari malaikat pelindung, dengan menyadari ya ada malaikat yang selalu melihat wajah Bapa di surga, kita dilingkupi kekudusan sesungguhnya. Jadi devosi kepada para malaikat menyadarkan kita pun terhubung langsung dengan hadirat Allah, maka jangan sampai menodai diri supaya kita jangan terlepas dari hadirat Allah sendiri. Nomor 3, ketenangan dan keyakinan Tuhan menjaga kita. 3 hal itu ya, syukur, aduh Tuhan aku ini siapa sih? Kok yang dahsyat seperti itu dipercayakan untuk jaga saya. 2, sikap kesalehan, ya aku ada di hadirat Tuhan. 3, keyakinan, ketenangan Tuhan menjaga. Oh ternyata kita punya bodyguard rohani. Nah itu dia.
Nah, kemudian di kalimat pada artikel 217 yang terakhir, ini penting untuk mengulangi apa yang saya sampaikan tadi itu. Bagian ini ya. Kebiasaan menetapkan nama-nama malaikat kudus hendaknya dihilangkan, artinya dilarang. Kecuali dalam hal malaikat Gabriel, Rafael, dan Mikael yang nama-namanya disebut dalam kitab suci. Praktisnya apa? Kalau doa Gabriel, doa Rafael, doa Mikael boleh. Memohon kepada nama-nama lain, meskipun itu judulnya malaikat, nggak boleh. Misalnya kamu menerima doa kepada malaikat agung Santo Uriel, jangan didoakan, karena dilarang. Gereja jelas sekali dalam direktorium ini sudah melarang itu. Saya ulangi, yaitu dalam direktorium tentang kesalehan umat dan liturgi, di bawah judul para malaikat kudus nomornya 217. Maka yang diperbolehkan yang devosi atau doa atau mohon bantuan kepada 3 malaikat agung, yang lain tidak boleh. Karena alasan pertama, Alkitab tidak menyebut nama selain 3. Alasan kedua, liturgi pun hanya merayakan 3 malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Alasan ketiga, kita tidak tahu apakah nama yang lain, Uriel, apa yang yel itu, apakah mereka golongan malaikat yang jatuh atau tidak. Kita tidak tahu statusnya. Maka kalau mau aman, doa-doa atau mohon doa kepada malaikat hanya 3 itu. Kalau ada teks doa yang lain, buang saja. Karena itu malah akan membawa kita pada malapetaka, kita ikuti petunjuk gereja. Demikian pembahasanku, semoga membuka sedikit wawasan mengenai para malaikat. Semoga bermanfaat. Shalom alaikum.